Tapi kalau awak memaafkan orang lain, awak hidup syukur nikmat, awak hidup enjoy. Jadi sebenarnya orang mati stroke stres bukan dek randang kambiang, bukan dek santan. Iko banyak orang menyalah-nyalahkan makanan Minangkabau. Jangan makan lagi rumah makan Padang. Jangan makan rumah makan Padang. Ada kambing, ada rendang, ada santan, ada udang. Sebenarnya nan salah bukan makanan Padang, tapi memang utak waang nan sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dokter akeceknya 20% saja penyakit itu disebabkan oleh makanan. Berapa persen? 20%. Dan 80 bukan dek penyakit disebabkan makanan. Penyebabnya adalah hati nan kotor. Kapalo batutui hati babulu. Busuk hati. Pak dokter, saya tidak makan santan, saya tidak makan rendang, saya tidak makan kambing, saya tidak makan udang. Kenapa darah tinggi saya naik? Dokter, kok bahasanya lembut alui. Cek dokter. Ibu, bapak, yang salah bukan makanan, tapi faktor psikologis. Faktor psikologis. Awak tidak paham, kok bertanya, faktor psikologis itu apa? Busuk hati. Nah, kau selesai awak berwudu sebelum madok pada Allah Subhanahu wa taala. Muko ala barasya. Tangan ala suci. Kapalo keluar dosa-dosa dari lubang talingo. Kaki-kaki sudah barasya. Tapi hati alun lay berdoa kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas salihin. Ambo memang sawana sakit hati ambo di tetangga ambo kau ya. Sakit di apa? Rumahnya gadang. Pasal ambo cali badadalonya dari hati dah. Tapi yang paling sakit hati ambo niko. Ba otonya baru. Oto baru kacu hitam. Ndak lo dibuka. Asal lalu di muka rumah awak taen-taen. Tapi yang paling sakit hati yang bupa pada niko. Apa? Bininya baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukuri nikmat. Mudah-mudahan tetangga kita yang rumahnya baru, yang mobilnya baru, yang rumahnya mewah, dibimbing Allah hartanya itu untuk bersedekah pada fakir miskin. Doakan dia, bangun malam tahajud. Ya Allah, ini tetanggaku, rezekinya murah, kebunnya luas, duitnya banyak. Jadikan dia istiqamah, berikan dia keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kecik malaikat turun malam itu mengaminkan doa awak. Amin. Kabulkan doa orang iko, walaka mislu. Engkau dapat nan samo bantu doa nan engkau panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau awak mendoakan hendak elok, ya Allah, ambo sakit manati kata tetangga aku capek lah mati. Kalau bisa jangan langsung mati, sakit, stroke, stres agak 6 bulan iko. Apa kecik malaikat? Amin. Walaka mislu. Wa angnan dulu stres 7 bulan. Nauzubillah. Maka lapangkan hati, lapangkan dado. Cuba apa amak ibu adik caliak. Komen-komen dan mencaci maki, menyumpah serapah ambo di internet. Ba'aurang dan menggambar-gambar ambo, memburuk-burukkan ambo, dan memfitnah-fitnah ambo di Facebook, dan memfitnah di Instagram. Ada pernah bapak ibu caliak ambo membalih mencaci maki? Ada? Tak ada. Tak ada ambo balih. Kanti wang, tak ada. Tak ada ambo balih caci maki. Tak ada. Hebat Ustaz bisa memaafkan. Indah ambo baca. Kalau ambo baca gilo ambo. Awak masih manusia biasa. Dibaca berang, marah, awak pecahkan HP, hancur HP awak juga lah. Jangan karena terlalu banyak melempar anjing menggonggong, tenagamu habis sampai tak sampai ke tujuan. Pasang tujuan ambo ke Koto Tangah. Di tengah
tengah perjalanan banyak anjing menggonggong, maka awak amalkan prinsip anjing menggonggong kafilah maka ibu-ibu yang lah pengajian macam-macam fitnah orang. Ibu kama pengajian, hati-hati ya, amak patang pengajian 2 hari matinya. Sabi aja anjing menggonggong kafilah berangkat. Wang sabi ambo anjing. Enggak, angku jadi merasa aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nan taga nan baket merasa kecil hati, nan duduk nan diateh iku bara level awak kini, level ekonomi VIP VVIP J 2 3 nan iku ampe. Siapa nan paling mulia di antara kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukan orang Minangkabau, bukan orang Batak, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Bugis, bukan Pulau Abdul Somad LCMA, lagi cameh mengaduk ama-ama. Nan paling mulia adalah orang nan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pensiun beko makan apa, takut anak susah, takut bini diambil orang, takut anak beko jadi PNS apa indah, takut jawatan akan Nabi. Bukan takut itu, tapi takut awak di surga atau di neraka. Takut apakah awak selamat dari sakaratul maut. Takut apakah anak awak pandai indah mendoakan awak, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu nan awak cameh kan, itu nan awak takut kan. Jangan sampai awak mati anak awak tak lo dapat membaca itu. Tengah malam dibukanya keyboard menyanyi dia. Apa salah dena? Manga amak ambunan mati, manga indak amak orang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cemas melihat kehidupan dunia. Jangan terlalu arok padonan ado. Jangan putri arok padonan indah ado. Awak pun datang ke dunia iko, indah ada orang nan datang membawa oto. Indah ada orang nan lahir ke dunia ko galak. Ada orang lahir galak. Itu lahir. Indah ada. Dan awak bawa ke dunia ini, akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa, kau tak punya apa-apa. Setelah sampai ke dunia, kita pun dengan berbagai macam seragamnya. Awak pandang kateh pentas Pak Wali Nagari dengan seragamnya, coklat muda. Bapak anggota dewan dengan seragam, dengan simbol-simbol, aduh segadang jariah. Bapak Bupati siang ikut ndak pula pakai seragam, payah hamba menyaguinya. Nampaknya lah tahunya isi ceramah hamba, apa ndak dipakainya seragam. Bapak Kapolres dengan seragam polisinya, Bapak Dandim dengan seragam tentaranya. Tapi bila masa tiba malaikat maut mencabut nyawa, apakah seragam itu akan awak bawa? Tidak. Ustadz Somad kini pakai seragam ustadznya dengan pecinya, dengan kokonya, dengan sorbannya. Begitu meninggal dunia datang dokter dari puskesmas Marasul leher. Nanda aduh Iko ndak barabui leh. Iko indak badatak bedegup leh. Jadi abu dokter bungkus. Habis kebun akan diambil oleh anak menantu. Rumah akan mereka jual, mereka cabi-cabi, mereka potong-potong. Mobil tunjuk lo ambulan. Habis tinggalkan sadun. Maka yang awak bawa mati solat. Inna awala ma yu'asabu bihil abdu yaumal qiyamah. Ustaz Somad, suami saya enggak solat Ustaz. Dia enggak sholat dari sekarang apa dari dulu? Dari dulu memang enggak sholat. Kenapa kamu nikah sama dia? Saya pun enggak sholat juga. Kenapa sekarang berubah? Saya selalu mendengar ceramah Ustaz. Akhirnya hati saya tersentuh. Dan sekarang saya sudah sholat Pak Ustaz. Gimana cara menyuruh suami sholat Pak Ustaz? Panggil wali. Kira-kira suamimu ini siapa yang didengar omongannya? Suamimu ini kira-kira dengar cakap siapa?
dia selalu dengar cakap nenek mamak Ustaz. Panggil, imbau nenek mamak supaya menasihati. Beko nenek mamak nama cek kayaknya salat. Beko awak mati dan bau salat. Tapi Ustaz, kenapa tak ada tapi? Tapi Ustaz, apa? Nenek mamak pun tak jauh salat dia. Astagfirullah. Beko pai umroh ke Makkah, singgah ke Madinah. Caliak tampek solat Nabi namanya mihrab, tampek sujud Nabi, pandang ke tiang sebelah kiri, ado batuli gadang. Apa tulisnya situ? As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Ini banyak orang mengamalkan hadis man bana masjidan, siapa yang sudah membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka sudah dibangunkan Allah satu istana dalam surga. Pak Haji tidak sembahyang. Kamu tampil ambulah ada lah. Ambulah booking apa ya? Siapa yang bangun masjid, dia sudah punya rumah di surga dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tak sembahyang tak jelas dapet. Awaklah booking tampil tapi di delete malaikat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jiharo, kafirlah dia secara nyata. Ustaz jangan kare-kare wana berceramah tu Pak Ustaz. Kafirlah dia secara nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad kok apa judul ceramahnya? Ambo pun tidaklah tahu. Biasanya ambo berceramah, ambo caliak di baleho-baleho. Tema ambo caliak sih kok. Majelis Ulama Nagari Muna, Ikatan Keluarga Koto Tangah, Lapangan Bola Kaki. Ambo caliak tidak lo ada tema. Jadi terserah ambo saya lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi awak tidak bisa surang-surang. Lapangan bola kaki, tujuan awak menggolkan bola sampai ke tiang gawang. Maka jangan hiraukan nanado di kiri kanan. Fokus awak mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang aku maksud, ridhamu yang ku cari. Fokus. Jangan hiraukan kiri kanan. Ada orang awak menjadi guru besar di UIN, profesor. Keceknya kambo, Ustaz Samad, ya Prof, ya Buya. Orang awak kau ndak bisa main bola. Mengapa itu? Nya ndak fokus mencari gawang. Begitunya ingin menendang bola, nampaknya orang ramai, menggali awak lagi. Awak indak akan fokus kalau awak tidak konsen. Maka jangan hiraukan iko. Kalau awak danga kecek orang, kalau awak danga cakap orang, awak indak akan beribadah. Ada surang membawa keledai bukan kedelai. Ada surang membawa keledai, diletaknya anaknya dia teh. Kecek orang, iyo anak durhaka. Apanya lah pulau menarik anaknya dia teh. Mendanga kecek itu inyo turun ke bawah. Anak turun ke bawah, inyolo kata, kecek orang. Memang apa kok sampai hati. Anak pulo lo di bawah. Aba duonya naiknya di bawah. Kecek orang. Apa semua anak sama-sama indak bau tak. Makan keledai ketik baduo di atas. Di bawahnya turun ke bawah anaknya. Inyo turun anaknya lo ke bawah. Inyo tarik. Kecek orang. Apa semua anak memang bodoh. Mangalo keledai indak ditunggang. Jadi memang kalau awak danga kecil orang indah akan awak beramal. Saudari-saudari dan Allah bercadar tarikan. Dan danga kecil orang. Piko kecil orang. Hai ninja nih. Cadar ajaran Islam. Labiah 20 hadis tentang menyabui perempuan zaman Nabi. Padusi zaman Nabi bercadar. Silakan bercadar. Yang penting 2 pendapat. Satu pendapat menyebut